Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan Mubarak. Kita berada hari ini di hari Rabu, tanggal 20 bulan April 2020. Sudah di ujung Ramadan. Semoga Allah Ta'ala izinkan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan taat, beribadah, melakukan amal saleh, sehingga kita memperoleh fadilah khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan busyra, dengan kabar gembira di akhir zaman, yaitu kata Nabi SAW, ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira, diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menghebat, gempa-gempa dahsyat berlangsung. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman sebelumnya. Nah, pertanyaan yang sering muncul pada sebahagian umat Islam adalah, bagaimana kita mengerti, mengidentifikasi bahwa ini adalah Al-Mahdi? Kita tidak termasuk yang tertipu, ya, sehingga muncul Al-Mahdi palsu, ya. Nah, untuk itu mari kita mulai membahas, ya, dalil lainnya yang mengisyaratkan bagaimana kehadiran Al-Mahdi itu ke tengah-tengah umat ini, atau diutusnya Al-Mahdi itu ke tengah-tengah umat ini. Di antaranya kita akan melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Disebutkan dalam hadis itu, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, ya. Akan ada ikhtilaf, perselisihan, kekacauan, chaos, ya, saat matinya seorang khalifah, seorang pemimpin, ya. Fayakhruju rajulun min ahlil madinati hariban ila Makkah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari kalangan penduduk Madinah, lari menuju Mekah. Fayatihi nasun min ahli Makkah. Kemudian didatangilah lelaki ini oleh sejumlah manusia dari penduduk Mekah. Fayukhrijunahu wa huwa karihun. Kemudian mereka memaksa laki-laki ini keluar, sehingga laki-laki ini dalam keadaan tidak senang, terpaksa keluar. Fayubai'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka membaiatnya antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di depan pintu Multazam kurang lebih, ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'thun min ahli Syam. Kemudian satu delegasi, satu pasukan dikirim untuk memerangi, ya, laki-laki ini dan orang-orang yang berbaiat kepadanya ini. Fayukhsafu bihim bil baida'i baina Makkah wal Madinah. Namun pasukan ini, delegasi ini dibenamkan Allah ke dalam bumi di tempat antara Makkah dan Madinah, ya, baina Makkah wa Madinah. Fa idza ra'an nasu dzalika atahu abdalus Syam wa asaibu ahlul Iraq. Maka ketika manusia menyaksikan peristiwa itu atau mendengar kabar peristiwa pembenaman pasukan itu, berdatanganlah abdalus Syam, ya, satu kaum dari Syam, wa asaibu ahlul Iraq, dan satu kumpulan orang-orang dari Irak. Fayubai'unahu bainar rukni wal maqam. Kemudian orang-orang yang berdatangan ini membaiat laki-laki ini antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim lagi, ya. Thumma yansha'u rajulun min Quraisyin akhwaluhu kalbun. Kemudian muncullah seorang laki-laki keturunan Quraisy, ya, yang mana paman-paman dari jalur ibunya adalah suku Kalb, ya. Fayab'atsu ilaihim ba'than fayazharuna alaihim. Maka kemudian, ya, satu delegasi ini, ya, kelompok ini berhasil dikalahkan oleh Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya, ya, sehingga, ya, kelompok ini yang didukung oleh Bani Kalb ini
ya, mereka ini mengalami kekalahan. Ya, lalu kata Nabi SAW, wal khaybatu liman lam yashhad ghanimata kalbin. Maka sungguh rugilah mereka-mereka yang tidak kebagian ghanimah dari suku Kalb ini, Bani Kalb ini. Fayaqsimul mala wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini Al-Mahdi kemudian beramal di tengah-tengah manusia dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa yulqil islamu bijiranihi fil ard. Kemudian dia akan menyebarluaskan Islam ke segenap penjuru bumi ini. Fayalbathu sab'a sinina thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Maka dia akan berada di tengah-tengah umat ini, memimpin umat ini selama 7 tahun, kemudian dia wafat dan dia akan disolatkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud yang sanadnya hasan, ya. Dan hadis ini termasuk menggambarkan, ya, mengenai, ya, salah satu indikasi kemunculan Al-Mahdi. Ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Pertama, dikatakan bahwa awal mula kemunculan Al-Mahdi itu setelah matinya, wafatnya, ajalnya seorang khalifah. Dalam hadis itu jelas-jelas Nabi menggunakan kata khalifah, ya. Yang karenanya, ya, ada sebagian orang, ya, meyakini bahwa hadirnya Al-Mahdi setelah khilafah berdiri. Apakah demikian? Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Manahim wa Asyratus Sa'ah, ensiklopedia akhir zaman karya monumental Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, kita jumpai di halaman 725 Dr. Mubayyad membahas sedikit tentang kata khalifah di dalam hadis ini. Menarik sekali, beliau menggarisbawahi bahwa kata khalifah di dalam hadis ini tidak menggunakan bentuk ma'rifah, ya, bukan al-khalifah, tetapi menggunakan bentuk nakirah, khalifah, ya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Akan terjadi kekacauan, perselisihan, chaos saat matinya khalifah. Bukan yakunu ikhtilafun 'inda mautil khalifah. Akan terjadi chaos, kekacauan, perselisihan saat matinya seorang al-khalifah. Bukan al-khalifah, tapi khalifah. Nah, ini digarisbawahi oleh Syekh Mubayyad. Kata beliau, dengan tidak memakai alif lam, berarti ini bukan the khalifah. Ini bukan the definite khalifah yang memimpin seluruh umat Islam. Tapi ini khalifah bagi sebagian umat Islam, bagi sebagian lainnya tidak. Ya. Dan dalam hal ini diduga kuat, yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah pemimpin. Bukan berarti dia khalifah dalam pengertian memimpin khilafah, tapi dia pemimpin karena kullukum ra'in, semua kita adalah pemimpin, dan Allah Ta'ala menjadikan semua Bani Adam sebagaimana Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menempatkan di muka bumi khalifah. Jadi semua kita manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini, apalagi yang ditunjuk menjadi pemimpin. Nah, hanya saja khalifah kan ada dua, ada khalifah yang amanah, ada khalifah yang khianah. Khalifah yang amanah adalah khalifah yang benar-benar menegakkan hukum Allah Ta'ala dan dia disiplin, dia iltizam di dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai ilahi, ya, kitabullah wa sunnah benar-benar dijadikan fondasi satu-satunya dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Nah, jadi diduga kuat istilah khalifah di sini mengacu kepada pemimpin yang wilayahnya mencakup Mekah dan Madinah, Haramain, dua kota suci. Kenapa? Karena dalam hadis ini dikaitkan, ya, urusan chaos setelah matinya khalifah ini dengan dua kota ini. Disebut dua kota ini. Ada seorang laki-laki kemudian lari dari Madinah menuju ke Mekah, ya. Nah, laki-laki ini adalah Al-Mahdi, ya. Nah, maka dugaan kuat matinya seorang pemimpin, ya, negeri yang mencakup Mekah dan Madinah, dan dalam konteks geopolitik hari ini itu mesti negeri KSA, ya kan, Kingdom of Saudi Arabia. Jadi matinya seorang raja Arab Saudi, ya,
kemudian terjadi chaos, itu indikasi akan hadirnya Al-Mahdi. Nah, apakah raja yang sekarang Salman dalam hal ini apabila dia meninggal terjadi chaos? Wallahu a'lam bissawab, ya. Yang jelas setiap mereka yang peduli tentang akhir zaman sangat memantau perkembangan, ya, setiap kali ada berita meninggalnya pemimpin kerajaan Arab Saudi. Karena jika dia meninggal, terjadi ikhtilaf, terjadi chaos, terjadi dispute, ya, terutama terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putra mahkotanya, karena di hadis yang lain disebutkan bahwa akan berebut 3 putra mahkota dari sang khalifah yang wafat itu, ya, untuk mendapatkan kepemimpinan, tetapi tak satu pun di antara mereka mendapatkannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini merupakan hadis yang membantu kita semua untuk bisa mengidentifikasi Al-Mahdi itu munculnya seperti apa. Ya, dan menariknya lagi, kalau kita dalami struktur perpolitikan di kerajaan Arab Saudi, memang bisa dipandang bahwa warga Saudi itu menilai pemimpinnya, raja itu sebagai khalifah. Kenapa? Karena pertama, penggantian seorang khalifah, jadi pelantikan seorang khalifah yang baru itu dengan pembaiatan, mirip seperti ya khalifah dalam khilafah Islam, ya. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa pungkiri, ya, ini soal lain, ya, soal aplikasi bagaimana, tapi bahwa kerajaan Arab Saudi hari ini masih mengumumkan dirinya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, soal prakteknya lain cerita, tapi yang penting mereka secara formal, secara resmi mengumumkan Kitabullah was Sunnah sebagai sumber utama. Bahkan bendera mereka adalah jelas-jelas, ya, 2 kalimat mulia, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini harus kita catat, ya kan, sehingga ini juga menjadi satu alasan untuk menduga makna khalifah di situ adalah wafatnya seorang raja Arab Saudi. Terus yang ketiga, ya, bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar masyarakat Saudi memandang, ya, pemimpinnya itu seperti khalifah, begitu, ya. Nah, karenanya Syekh Mubayyad, ya, sangat menggarisbawahi bahwa di situ tidak pakai alif lam, ya. Nah, kemudian seorang laki-laki lari dari Madinah menuju ke Mekah, tapi ternyata sesampainya di Mekah, laki-laki ini sudah incar, sudah diintai, ya, oleh sekelompok ahlu Mekah, penduduk Mekah, dan bahkan akhirnya dia dipaksa keluar dari tempatnya untuk kemudian mengalami pembaiatan paksa, ya. Nah, menariknya lagi di sini ada istilah pembaiatan paksa, ya, karena laki-laki ini Al-Mahdi ketika mau dibaiat menolak dengan keras pembaiatan itu. Padahal jumlah orang-orang yang mau membaiatnya ini, seperti kata Nabi dalam sebuah hadis yang lain, mithlu ahli Badar, ya, mirip dengan jumlah pasukan perang Badar, ya. Pasukan perang Badar kaum muslimin jumlahnya sekitar 313, ya. Dan mereka ini disebutkan dalam athar Abdullah bin Mas'ud terdiri dari orang-orang alim, orang-orang berilmu, dan orang-orang saleh. Di dalam hadis yang lain lagi jelas-jelas disebutkan bahwa mereka ini laisa lahum mana'ah wala adad wala uddah, ya, mereka tidak memiliki proteksi. Jadi artinya 313 orang ini bukan orang-orang yang memiliki kekebalan hukum, bukan pejabat tinggi, bukan presiden, bukan panglima angkatan bersenjata negara tertentu, ya kan? Tapi mereka ini orang-orang alim, orang-orang soleh. Dan yang kedua, mereka tidak memiliki jumlah yang signifikan. Jumlahnya tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500, 313. Dan yang ketiga, mereka tidak bersenjata, ya. Jadi ini termasuk peristiwa yang pastinya sangat amat menarik sekali dan istimewa sekali. Jika pada masa itu internet masih ada, teknologi canggih masih ada, tentunya ini akan viral beritanya, ya. Dan ini menyebabkan kaum muslimin di seluruh dunia tiba-tiba memberi perhatian besar. Wah, ini tampaknya Al-Mahdi. Cuma nanti akan ada syarat berikutnya yang menjadi indikasi kepastian bahwa itu Al-Mahdi. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.